Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa alihi ashabi ahli wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para rawuh, para sepuh-sepuh ingkang kula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya jamiah pengawasan Masjid Mushola An-Nur BCS ingkang kula hormati ugi lan dipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini panjenengan semuanya diberi Allah kesehatan, keselamatan, kesempatan, umur panjang. Alhamdulillah bisa hadir semuanya. Berapa RT? 3 RT. 3 RT semuanya alhamdulillah. Yang biasanya tidak bisa hadir malam ini bisa hadir alhamdulillah. Sehingga tambah banyak. Yang laki-laki sudah 110, yang ibu-ibu banyak. Tambah banyak lagi. Kajian tentang Ikhul Qaul malam ini akan masuki bab yang ke-30, yaitu fadilah tentang birrul walidain. Monggo kita mulai sarangan nanti wawasan kita bagi Allah memberi keberkahan kepada kita sedaya dan keluarga kita yang bernawas dan menjaga ilahan. Salam wa alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Muhammad. Tidak ada di antara kita yang tidak punya orang tua. Semua punya orang tua. Ya, malam ini kajiannya adalah Al-Babus Salasuna, bab sing kaping 30 yang ke-30. Fi fadilati birrul walidain. Utama-utamanya fadilah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Dan surah Al-Isra ayat ke-23, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu semuanya berbakti, berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya dari orang tua. Di sini biasa Astagfirullahaladzim selalu menyampaikan beberapa hadis, biasanya 10, kisaran 10 hadis biasanya. Maka akan kita bacakan hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ini hadis yang sangat populer dan sering kita dengar sehingga panjenengan semuanya pun banyak yang hafal hadis ini. Yang artinya keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan sebaliknya, murka Allah pun bergantung pada murka kedua orang tua. Bila orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Bila orang tua kita murka, marah pada kita akibat ulah perbuatan kita, Allah pun jadi murka, marah kepada kita karena ulah perbuatan kita. Sebagai anak, kita selalu berusaha untuk selalu mencari ridho kedua orang tua. Setiap ada hajat keperluan baik, berusaha berizin kepada orang tua untuk mencapai ridho Allah SWT dengan ridho kedua orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak bikin kesal hati orang tua sehingga Allah murka pada kita.
Hadis yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, burul abaakum taburrakum abnaukum wa'ifa ta'ifa nisaukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaktilah kepada bapak ibu kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Jagalah diri kalian, maka istri-istri kalian akan menjaga diri. Ini hadis yang kedua. Boleh jadi sikap perilaku anak-anak kita terhadap kita merupakan cerminan gambaran dari sikap perilaku kita kepada orang tua kita dulu. Karena boleh jadi anak-anak kita itu adalah fotokopi kita, cermin kita. Kadang kita lupa dulu waktu masa kanak-kanak kita berbuat semacam yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini niru yang difotokopi. Karena anak kita adalah fotokopi kita, cermin kita. Maka Rasulullah hadis yang ketiga, man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduma futihat lahu abwabul jannah wa man amsal walahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduma futihat lahu abwab. Artinya barang siapa tiba di pagi hari dan kedua orang tuanya atau salah satunya ridho kepadanya, maka dibukakan pintu-pintu surga di pagi hari itu. Karena Allah ridho karena ridho orang tua. Ridho orang tua kita menjadikan terbukanya pintu-pintu surga buat kita. Dimudahkan ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam ibadah maupun dalam mencari nafkah ataupun bermaisha. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul bersabda, "Idza kunta fis shalat fad'aka abuka fa'ajibhu wa in da'aka ummuka fa'ajibha." Hadis keempat artinya, barang siapa tiba di sore hari dan kedua orang tuanya atau salah satunya murka, maka dibukalah pintu-pintu neraka untuknya. Idza kunta fi sholati, jika kalian sedang dalam keadaan sholat, fada'aka, memanggil pada kalian, abuka, bapak kalian, bapak memanggilmu, kamu sudah sholat, bapak memanggilmu, fa'ajibhu, maka jawablah. Wa in da'aka ummuka, dan bila yang memanggilmu itu ibumu, fa'ajibha, maka jawablah. Jika dua-duanya manggil semua, dahulukan panggilan ibu. Kalau ayah ibu manggil semuanya, dahulukan panggilan ibu. Asyra'ul syari uqubatul bahi wa qadi'atur rahmi, perkara yang paling cepat mendatangkan balasan Allah, murka Allah, adalah durhaka kepada kedua orang tua dan memutus silaturahim. Ini sangat cepat mendatangkan murka atau adab Allah SWT. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin tertunda adabnya, ditunda siksaannya, namun kalau murka ibu, murka ayah, sangat cepat datangnya adab dari Allah SWT. Alhamdulillah. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kelima, man ada walidayhi au ada ahaduhuma yadkhulan nar, siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satunya dari keduanya, maka dia masuk neraka.
Hadis ini memberikan keterangan bahwa sesungguhnya orang yang menyakiti hati orang tua atau menyakiti badan akan dimasukkan neraka karena termasuk durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar yang mengakibatkan kita masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, yang pertama, sholat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, kemudian apa Rasulullah? Amal paling utama. Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Setelah ketiga, Abdullah bin Mas'ud mau tanya lagi, malu, gak berani tanya kepada Rasulullah SAW, sehingga berarti cukup pertanyaan sampai di situ dulu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini Anas bin Malik ini ikut Rasulullah sejak umur 9 tahun sampai menikah. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu juga banyak sekali memahami perilaku Rasulullah, banyak sekali hafal hadis-hadis Rasulullah karena ikut Rasulullah sejak umur 9 tahun. Diserahkan kepada Rasulullah oleh ibunya karena yatim, gak punya ayah. Diserahkan kepada Rasulullah di Madinah. Sahabat Anas memberi keterangan ketika Rasulullah masih hidup, ada salah satu kejadian yang berkaitan dengan sahabat yang bernama Alqamah. Nah ini Anas bin Malik yang menceritakan Alqamahnya Anas bin Malik. Alqamah itu sahabat yang pernah, ya ini tak singkat ceritanya biar kelamaan, menyakiti hati ibunya gara-gara berpihak pada istri. Karena berpihak pada istrinya, sehingga ibunya sakit hati. Berpihak gimana? Membeli suatu kain yang bagus diberikan istrinya, yang kurang bagus diberikan ibunya. Karena rasa marah sang ibu, rasa murka seorang ibu, merasa anak berpihak pada istri dan berpihak pada ibunya, maka ketika Alqamah sakit parah, tidak sembuh dan tidak pula meninggal, dalam keadaan sekarat terus, sahabat menyampaikan kejadian itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyusuri sebenarnya Alqamah itu siapa, atau masih punya orang tua atau tidak. Oh masih punya Rasulullah, masih punya ibu, masih. Coba ibunya ditanya apakah ibunya murka pada Alqamah. Ternyata benar, ibunya murka, marah pada Alqamah, sehingga Alqamah susah untuk sembuh, susah pula untuk dicabut ruhnya karena mereka ibunya itu. Akhirnya Rasulullah keputusan, ibunya panggil sini. Ibunya dihadap kepada Rasulullah, ditanya ibunya, menjelaskan betul kalau dia marah pada Alqamah. Marah. Dia dulu memang anak saya, sekarang tidak lagi karena dia sudah tidak berpihak lagi pada saya, berpihak pada istrinya. Saya marah, saya sakit hati pada dia. Wahai ibu, kasihan anakmu itu, Bu, ya dimaafkan. Tidak bisa, saya tidak bisa maafkan, saya juga sakit hati. Ya, baiklah kalau begitu, wahai sahabat-sahabat, hei Bilal, kumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Karena kasihan dia tidak hidup, tidak mati, sekarang terus bakar biar cepat mati. Kumpulkan kayu bakar. Baik Rasulullah, saya akan kumpulkan kayu bakar untuk bakar Alqamah. Ibunya mendengar seperti itu, ternyata
tetap muncul rasa kasihan kalau anak kandungnya dibakar Rasulullah, sehingga mau memaafkan. Setelah memaafkan ibunya, baik ya Rasulullah, saya maafkan. Kemudian Rasulullah menyuruhkan, Bilal tengok sana, Alqamah gimana keadaannya. Kemudian Bilal ternyata dalam keadaan membaik dan bisa dibimbing mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga bisa wafat dalam keadaan bisa mengakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu salah satu dari kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik sahabat Rasulullah. Hadis yang ke-6, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillah ta'ala qul lil barri li walidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan firman Allah. Jadi berarti ini hadis qudsi karena yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari Rasulullah, dari firman Allah, dari Allah. Rasulullah menyatakan firman Allah Ta'ala, katakanlah hai Muhammad kepada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya Allah mengampuni kamu. Kalau kamu berbuat baik pada orang tua, Allah akan mengampuni kamu. Mau berbuat sesukamu yang menyenangkan, membuat hati orang tua ridho. Allah SWT memberikan ridhonya kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia mendapatkan jaminan ampunan dari Allah SWT. Sebenarnya yang disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua sudah diterangkan dalam pembicaraan Rasulullah SAW. Setiap anak yang belum bisa disebut berbakti kepada kedua orang tua, kecuali jika ia menemukan orang tuanya menjadi budak lalu dibeli dan dimerdekakannya. Ini riwayat Muslim, ini cerita yang lain. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pula, barang siapa yang melakukan sholat fardu lalu mendoakan kedua orang tuanya supaya mendapatkan ampun dari Allah SWT, maka doanya dikabulkan Allah, dikabulkan Allah SWT, dan diampuni dosanya dengan berkah di dalam mendoakan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya termasuk golongan orang yang fasik. Golongan fasik. Doa yang masyhur ada yang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada yang pakai Rabbi firli, ada yang Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dua-duanya boleh digunakan, mau pakai Allahumma atau pakai Rabbi firli. Hadis yang ke-7, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini kafaratun lil kabair. Berbuat baik kepada kedua orang tua, baik itu ucapan atau perbuatan, adalah menjadi penebus dosa-dosa besar. Dosa-dosa kita ditebus dengan birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi ya bertobatlah, tobat. Namun tidak cukup dengan tobat. Birrul walidain itu menjadi tambahan kita untuk menebus dosa-dosa besar. Kadang kita nggak sadar bahkan dosa yang dianggap kecil, tapi berulang-ulang, diulang-ulang. Satu kali bohong ditambah bohong berikutnya, bohong berikutnya untuk menutupi kebohongan itu, untuk bohongan berikutnya. Padahal bohong itu termasuk dosa yang besar tapi tidak disadari. Untuk dilakukan, untuk dihindari, dilakukan terus menerus sehingga jadi dosa besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Maka berbakti pada orang tua itu penebusnya. Berbakti pada orang tua sebagai penebus dari dosa-dosa besar kita.
Jadi kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama anak-anak yang masih muda-muda, yang masih orang tuanya juga masih muda-muda, masih banyak kesempatan untuk berbakti pada orang tua yang masih hidup, yang masih muda juga orang tuanya masih hidup, bisa berbakti yang sebaik-baiknya. Yang sudah meninggal berbaktinya dengan cara menziarahi kuburnya, mendoakan keduanya yang sudah wafat atau sudah pindah ke alam barzah, doakan, ziarahi kuburnya, kirimi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sodakohi, sodakoh aku, sodakoh pahalanya kuberikan pada orang tuaku yang sudah tiada, sodakohku ini kuberikan untuk mbahku yang sudah di alam barzah, sodakohi, bacaan Quranku ini pahalanya kukirimkan pada orang tuaku yang di alam barzah sana, sehingga orang yang di alam barzah sana merasa senang dapat kiriman pahala dari anak atau cucu yang masih di dunia, yang solih, yang mendoakan, mau berkirim doa, ya Allah, aku baca Quran ini pahalanya berikan padanya ya Allah. Ya Allah, aku sedekah ini pahalanya berikan padanya ya Allah. Dengan niat demikian, bukan seluruh pahala diberikan kepada yang di alam barzah, namun kita yang membaca, yang melakukan sedekah pun ikut pahala yang sama, dapat pahala yang sama. Jadi kalau kita punya niat untuk orang lain itu dapat, kita pun mendapatkan. Tidak seluruh pahalanya diberikan kepadanya atau kita tidak dapat apa-apa, tidak. Bukan berarti aku sedekah untuk orang tuaku, berarti aku tidak dapat pahala ya, pahalanya untuk orang tuaku, tidak. Tetap dapat pahala yang sama yang diberikan kepada orang tua yang di alam barzah sana. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-8, man madu'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala la dzidza ta'amil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man madu'a ta'aman, barang siapa meletakkan makanan yang baik, yang enak, yang lezat fi baitihi, di rumahnya, wa kalau duna walidayhi, dan memakannya tidak bersama orang tuanya, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya merasakan lezatnya makanan surga. Ya Allah, ini makan enak diri, wong tuane nyawang tok. Orang anak menikmati makanan lezat di rumah, orang tua hanya nyawang tok, tidak ditawari, tidak diberikan solusi, mirsani tok. Nah, yang seperti ini menyinggung perasaan orang tua, sanksinya oleh Allah diharapkan baginya merasakan kelezatan makanan surga. Makanan yang sudah disajikan, hendaknya orang tua diajak untuk mati. Kalau nggak kerso, ya kan kita sudah ngajak. Mau aku rak kuat dong kacang goreng kok tawak ke aku. Lah kan wis tawani. Aku ya di blender kisik to, aku besok diulek kisik to kacang gorengnya diulek sing nggon layah nggon cowek, diulek sak besok ngicipi ya. Yang itu jadi tawani orang tua biar ikut senang. Ikut senang dengan apa yang kita nikmati. Hadis yang ke-9, Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata sab'ana rayyana wa hadu walidayhi ji'anan aw aqshanun hasyarahullahu yawmal qiyamati ji'anan wa aqshana wa lam yastahillahu min 'adabihi yawmal qiyamah. Artinya, barang siapa yang semalam terasa kenyang dan segar, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya merasa lapar dan dahaga. Orang anaknya kenyang, seger, orang tuanya lapar dahaga, maka Allah menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus, dibalas oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Dan Allah tidak malu-malu menyiksanya di hari kiamat nanti pada anak yang
membiarkan orang tuanya kelaparan sementara dirinya kenyang, segar, menikmati rezekinya. Ini berlaku bagi orang tua yang dekat, tentunya dekat dan memahami keadaan anaknya. Kalau orangnya jauh, orang tuanya jauh, kan tidak tahu jauh di sana, apa di luar kota, beda apalagi di luar Jawa, jauh di luar pulau, nggak tahu keadaannya. Ini kan berlaku bagi yang tahu, yang dekat dan memahami keadaan anaknya. Setiap anak wajib memberi makan kepada kedua orang tuanya jika orang tuanya memang perlu diasuh oleh anaknya karena tidak mampu mencari nafkah sendiri. Tidak boleh anak dalam keadaan kenyang berkecukupan sedangkan orang tuanya kelaparan, membutuhkan minum, tidak ada yang menafkahinya. Lebih-lebih jika memasak yang enak-enak, kedua orang tuanya bau, tahu aromanya, nggak dikasih. Jadi jika seperti itu tidak perlu, tidak boleh dilakukan, sehingga mendapat laknat dari Allah SWT, dapat siksa di alam kuburnya nanti, sampai di akhirat nanti. Ya Allah, maafkan tadi. Menurut Imam Ghazali bahwa orang semacam itu mencium harum wanginya surga saja tidak bisa. Padahal harum wanginya surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan sudah tercium aroma surga itu. Nah, kok sampai nggak bisa menciumnya gara-gara durhaka pada kedua orang tuanya. Na'udzubillah dari hadis yang ke-10. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadayhi yadribu ahada walidayhi hulat yaduhu yaumil qiyamati ila umaqihi mas'lulatan. Qalu ya Rasulullah wa in darabahuma qala tuqta'u yaduhu qabla an yajuza 'ala sirati wa tadribul malaikah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya untuk memukul salah satu dari kedua orang tuanya, maka pada hari kiamat tangannya dibelenggu pada lehernya dalam keadaan lumpuh, mati sebelah. Para sahabat bertanya, bagaimana jika dia memukul keduanya? Rasulullah bersabda, tangannya dipotong sebelum dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju surga, dan dia dipukul oleh para malaikat. Ya Allah. Hadis ini memberikan keterangan sebenarnya memukul badan kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Menyakiti hati juga termasuk dosa yang besar, sangat pedih siksanya. Oleh karena itu mari kita berhati-hati, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita juga termasuk anak soleh-solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menjadi anak yang durhaka kepada kita. Selalu mendoakan dalam keadaan apapun, dimanapun, tidak lupa doanya untuk kedua orang tua sampai orang tua itu di alam barzakh, sampai anak itu sendiri tua dan berada nyusul ke alam barzakh, tetap selalu mendoakan kedua orang tuanya. Demikian yang bisa saya bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan